Jadi bagaimana caranya kita masuk hadirat Tuhan sehingga kita bisa berkomunikasi. Kita buka di Mazmur 24. Di situ dikatakan siapakah yang boleh. Ayat 2. Terus, nah, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yang boleh, ya kan? Siapakah yang boleh apa situ? Naik. Jadi kalau saudara ini masuk hadirat Tuhan itu naik ke gunung Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri? Nah ini kan pertanyaan yang menarik, saudara. Jawabannya ada di ayat berikutnya. Orang yang bersih tangannya. Bersih tangannya itu bicara tentang apa yang kita kerjakan, saudara. Murni hatinya itu bicara tentang motivasi. Orang kalau motivasinya salah, saya tidak ketemu Tuhan. Udah, itu bicara tentang motif. Kemudian yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, itu kan bicara tentang kemunafikan, penipuan, sandiwara, menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Yang kedua di Mazmur 95. Gimana cara masuk hadirat Tuhan? Di ayat yang pertama di situ. Di sini dikatakan apa? Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai. Artinya ada ekspresi sukacita. Bukan rumah duka, saudara. Datang kepada Tuhan itu ada sebuah ekspresi, yaitu sukacita. Bersorak-sorai. Di situ bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Ayat berikutnya. Di situ juga biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bukan nyanyian duka, bukan ratapan anak tiri, bukan ratapan orang iri hati, tapi nyanyian syukur. Jadi mari masuk dengan apa? Nyanyian syukur. Menghadap wajahnya itu bukan dengan cemburu, dengan kecut, tapi menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mazmur itu getah, ya. Getah hidup. Jadi mazmur itu getah, ya. Jadi apa yang diungkapkan itu menjadi nyanyian. Makanya kan mur itu ya, itu dari getah minyak. Ya ada minyak mur, ini kan dari getah pohon. Dan itu getah yang tadinya rasanya pahit, tapi wangi sekali, sudah. Makanya kalau kita membaca Kidung Agung 3 itu kan, itu karya sastra yang keluar karena apa? Salomo dan Solam itu sedang jatuh cinta. Makanya kalau orang itu jatuh cinta kepada Tuhan, itu yang keluar adalah mazmur. Saya tidak pernah mendengar ya orang itu bermazmur di gereja. Mengubah getah yang pahit menjadi minyak keharuman, itu mazmur. Makanya dari pahit-pahit terus pahit-pahit, ya sudah. Itu daun kates, sudah. Pahit ya, nggak keluar bau harumnya. Jadi itu cinta kisah cintanya melegenda kan. Padahal Solamit itu adalah pekerja keras.
dia itu penjaga kebun anggur, dia itu orang tua petani anggur. Dan Salomo itu raja. Sehingga kalau dia mau menjumpai Sulamit, itu harus menyamar. Ya. Menyamar. Nah, karena akhirnya mereka jatuh cinta, Sulamit dan Salomo jatuh cinta. Sulamit itu bingung nyari ini si pujaan hatinya. Kenapa? Orang nggak pada tahu. Ditanya, dikira ngelindur, saudara. Mana ada orang gini-gini? Kenapa? Itu yang turun, itu yang mendatangi dia itu Raja Salomo, saudara. Jadi orang nggak kenal bagaimana Salomo itu menyamar. Sehingga akhirnya yang bisa menjumpai kan Salomo ke Sulamit. Sulamitnya, saudara, sakit cinta, saudara. Orang sakit cinta itu kan tidur susah ini, bahkan malam-malam keluar menemui peronda-peronda kota kan, dipukuli, dikira orang edan, ya kan, karena jatuh cinta. Karena orang jatuh cinta itu kayak orang gila, tuh. Jadi ada sebuah kisah yang melegenda, saudara. Kisah cinta, orang cinta itu jadi berakhir. Ada nyanyian yang keluar. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara itu pasti kreatif. Di mana? Dalam pelayanan. Saudara pasti bermultiplikasi. Apa yang mesti lakukan ya? Untuk seseorang yang aku cintai. Gitu. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Masa sih mempersembahkan suara yang falas? Nggak bisa. Mesti melatih diri. Orang mau ketemu kekasihnya saja berdandan. Masuk hadirat Tuhan, ada nyanyian syukur, ada nyanyian mazmur. Makanya kalau orang jatuh cinta, itu nggak kenal waktu. Kalau ibadah udah tengah-tengah ini bukan orang jatuh cinta. Oh, yakin orang nggak cinta Tuhan model seperti ini? Oh, percaya aja. Kemudian di Mazmur 100, ini cara masuk ke hadirat Tuhan. Dikatakan begini, Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, dengan sukacita, bukan dengan sedih. Kemudian dilanjutkan dengan sukacita, masuklah melalui pintu gerbangnya. Datanglah di hadapannya dengan, kemudian masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan apa? Puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi ada bahwa itu nyanyian syukur. Bersyukur itu bukan karena, ya kan? Bukan karena saudara itu baik, kok dapat berkat sesuatu, bukan. Bersyukurlah kepadanya, gitu lah saudara. Bukan karena. Mengucap syukur itu kepadanya. Terima kasih Tuhan. Bukan karena ini. Bukan. Bersyukur itu kepadanya. Jadi apapun situasi. Karena ungkapan syukur ini kita berikan kepada Tuhan. Apapun. Karena perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu merangkak. Dia berkata, asal ku jamah juga, aku akan sembuh. Dia percaya akan sembuh. Ada sebuah jarak yang terbentang. Kata akan itu adalah jarak antara dia dengan
Tuhan Yesus yang dihalangi oleh banyak orang. Kita ini kan berlomba, yang terhalang untuk menjadi pemenang itu terhalang banyak orang. Orang yang menghalang-halangi itu banyak. Bahkan Yesus sendiri berkata, itu ada di rumahmu. Kemudian di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh apa saudara? Darah Kristus. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi oleh darah Yesus. Jadi kita harus ingat apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Jadi intimidasi itu harus dihancurkan. Sudah selesai. Kemudian di dalam Matius 6 ayat 14. Saudara, ini bicara tentang mengampuni. Kalau kita ini mau masuk hadirat Tuhan dan kita ini punya ganjilan, itu tidak bisa. Punya sakit hati, punya dendam, tidak bisa. Karena di sini dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan kamu. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan. Karena firman Tuhan itu ya di atas ya masalahnya. Kita ini harus beres, mengampuni, harus mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak diampuni. Itu dua sisi mata uang, saudara. Bolak-baliknya begitu. Ada pertanyaan begini, saudara. Apakah orang yang berdosa boleh masuk di hadirat Tuhan? Kan ini caranya 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang pertanyaan, apakah orang berdosa bisa masuk ke hadirat Tuhan? Apakah orang berdosa tidak boleh berdoa atau masuk hadirat Tuhan? Tetapi, coba baca Yesaya 30. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai 17. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan apa? Bertobat. Jadi langkah pertama supaya bisa masuk hadirat Tuhan adalah bertobat. Ke gereja itu bukan untuk berobat, tapi bertobat. Banyak orang sakit ke gereja, ya memang betul didoakan, tapi kalau nggak bertobat ya nggak sembuh. Jadi dengan bertobat dan tinggal tenang, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Artinya tinggal diam itu begini, bertobat dan merenungkan. Oh ya Tuhan. Nah, langkah pertama itu selalu bertobat. Akan diselamatkan. Kemudian di ayat 16, sebelum ayat 16, di situ dikatakan bahwa 15 ya, bagian berikutnya, tetapi kamu enggan. Nah, saudara, enggan ini artinya apa? Enggan itu malas.
Tuhan berkata, enggan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Orang yang bertobat itu kuat. Kenapa? Ketika iblis mendakwa, dia ngomong, sudah selesai. Gitu. Orang mengerti prinsip tentang karya Kristus di kayu salib itu tidak bisa goyah. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Kondisi apa? Berdoa. Situasi apa? Tetap berdoa. Pas baik, tetap berdoa. Tidak baik, berdoa. Kemudian di dalam Samuel, 1 Samuel 12 ayat 23-24. Kita lihat ya. Berdoa itu sebuah keharusan. Mengenai aku, ini Samuel ini adalah imam. Ya, ini kan kisah menarik. Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan apa? Berhenti mendoakan kamu. Jadi berdoa itu tidak boleh berhenti. Doa untuk anak-anak itu tidak boleh berhenti. Bahkan di sini dikatakan, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ayat 24, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Karena seringkali saudara, banyak orang itu berdoa tidak dengan segenap hati dan setia dan segenap hati. Setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Yesaya 43 ayat 21. Binatang hutan akan memuliakan aku. Ayat 20. Serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudara, kita lihat apa yang dibuat Tuhan di sini. Ini membuat binatang hutan, kemudian serigala dan onta memuliakan. Lihat 21, di situ dikatakan begini. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ayat 22, engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Terus, engkau tidak membawa domba korban bakaranmu kepadaku dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahai engkau dengan menuntut kemenyan. Ya. Jadi apa saudara? Ini salah satu, ya tadi kita lihat di ayat sebelumnya, berdoa itu jangan melihat kemustahilan. Tapi ini orang Israel itu justru apa? No respect, saudara. Nggak mungkin nih. Padahal Tuhan itu bisa ya membuat binatang hutan memuliakan, binatang hutan, serigala, burung onta, bahkan membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau saudara itu berdoa sudah melihat kemustahilan, makanya itu menghalangi iman. Nah, kita lihat tentang wujud atau bentuk doa. Yang pertama itu worship atau penyembahan kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 6 ayat 1-4.
Di situ dikatakan begini, ini bicara tentang worship. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Jadi, saudara, wujud atau bentuk doa itu bicara tentang worship, itu melihat Tuhan. Saudara bisa nggak melihat Tuhan lewat peristiwa yang saudara alami? Kan banyak orang ketika di dalam duka cita itu nggak bisa lihat Tuhan. Tetapi Nabi Yesaya ini menulis, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi kain. Ini di saat perkabungan bisa melihat Tuhan. Saudara ketika sakit itu bisa melihat Tuhan enggak? Atau malah justru yang lebih banyak menghantui itu kekhawatiran. Orang worship itu karena melihat. Nyembah kalau nggak lihat yang disembah, nggak merasakan bahwa yang disembah ada ini, dia nyembah siapa? Ya kan? Kalau ada orang nyembah, kalau nggak ada pribadi yang disembah, nyembah apa? Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan. Artinya begini saudara, orang yang melihat Tuhan, yang pertama itu membawa kesadaran tentang siapakah dia. Orang kalau ketemu Tuhan saudara, itu yang dia lihat itu dirinya sendiri, dosanya. Makanya dia berkata, kudus, kuduslah Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan apa di situ? Celakalah. Ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta. Nah saudara, ini apa? Yesaya sadar betul. Celakalah aku. Kenapa? Saudara ketemu pribadi yang sempurna, Tuhan. Aduh. Langsung tiba-tiba dosanya yang belum pernah diakui itu langsung tersingkap, semua tersingkap. Waduh, ampuni aku Tuhan, ampuni kayak ini. Langsung kayak dibuka, sudah topeng. Tapi kalau tidak ada pembandingnya, sudah orang itu namanya apa? Muka tebal. Makanya perlu kita ini ada pembandingnya. Makanya pentingnya kita ini melakukan pengakuan dosa. Di dalam perjanjian baru juga murid-murid itu ini Tuhan. Nah, ya kan? Waktu mereka pada kembali ke Danau Tiberias, murid-murid itu Tuhan. Padahal Petrus tadinya telanjang, saudara. Terus aneh dia pakai baju. Itu kesadaran. Kalau orang nggak pernah kenal Tuhan, makanya pantas hidupnya sama mau sendiri. Sakarep-karep deret. Kenapa? Tidak menemukan pribadi pembanding dan tidak merasa dirinya itu tidak sebanding, tidak sepadan. Sakarep deret. Kita lihat saudara, pengakuan dosa. Ini dalam Daniel 9. Ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan di situ apa? Mengaku dosa.
Kan banyak orang itu mengaku. Kemudian saudara, di dalam tindakan berikutnya itu adalah selain permohonan itu doa syafaat. Kita perhatikan di sini. Ini doa syafaat. Di dalam Kisah Rasul 12 ayat yang kelima. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua lantai selain. Itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu 7. Apa yang dilakukan? Ayat 5. Nah ini ketemu. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi jemaat itu tahu apa yang harus dilakukan. Makanya ini kan banyak orang lari tanggung jawab di sini. Apa yang harus dilakukan? Tekun mendoakan. Kemudian bagian yang terakhir, pengucapan syukur. Jadi makanya saudara, kita ini harus punya, tadi sudah mengucap syukur, waktu-waktu perenungan. Apa yang bisa kita mengucap syukur itu bukan karena, tapi kepada. Mengucap syukur kepada. Jika dalam Kolose 4 ayat 2 ini bagian terakhir, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi apa? Sambil mengucap syukur. Kan doa itu adalah perisai ya, berdoalah senantiasa. Kita sedang membangun sebuah perisai doa. Bagaimana masuk hadirat Tuhan? Ketemu Tuhan, berkomunikasi, kita baru bisa nyembah. Karena nyembah itu nyembah pribadi. Bukan apa? Kalau penari, orang nari-nari terus itu apa? Kalau nggak ngerti bahwa akan kehadiran Tuhan, itu yang namanya orang nggak melakukan tanpa pengertian. Makanya mari kita bangkit berdiri, lakukan itu dengan apa? Pengertian. Saudara harus menemukan Tuhan. Ekspresi itu bukan hal yang terpenting, tapi yang terpenting bagaimana ketemu dengan Tuhan. Orang yang ketemu dengan Tuhan itu ada ekspresi. Yesus, Engkau